Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amanda Juliana Putri, NIM 2023-32089. Di sini pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil UTS mata kuliah Manajemen Akuisisi Sistem Strategi Sistem Informasi. Sis- eh, Sistem informasi sebagai aset strategis pada saat ini membahas tentang pentingnya sistem informasi sebagai aset strategis organisasi. Banyak perusahaan masih menganggap sistem informasi hanya sebagai alat operasional, akibatnya investasi TI hanya dilakukan ketika terjadi masalah. Cara pandang seperti ini dapat melemahkan daya saing perusahaan karena perusahaan menjadi lambat beradaptasi terhadap perkembangan teknologi. Padahal sistem informasi dapat meningkatkan efisiensinya, kualitas layanan, serta membantu pengambilan keputusan bisnis. Contohnya, pada perusahaan logistik, tracking real-time dan analisis data dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dan menciptakan keunggulan kompetitif. Selanjutnya, penyebab kegagalan proyek TI. Banyak proyek TI itu gagal bukan karena teknologi, tetapi karena manajemen dan perencanaannya yang kurang baik. Beberapa penyebab utamanya itu kegagalan proyek TI, yaitu kebutuhan bisnis yang tidak jelas, yaitu bisnis yang dan perencanaan yang tidak selaras dengan tujuan bisnis case yang lemah, pemilihan vendor yang tidak tepat, serta kurangnya pelatihan dan keterlibatan pengguna. Akibatnya, sistem tidak digunakan secara optimal dan manfaat proyek tidak tercapai. Keberhasilan proyek TI tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada manajemen dan strategi implementasinya. IT demand manajemen di universitas. Pada kasus universitas ini terdapat beberapa permintaan sistem informasi, namun anggaran hanya cukup untuk 2 proyek saja. Berdasarkan konsep IT demand management, prioritas utama adalah sistem pembayaran terintegrasi dan dashboard kinerja institusinya. Sistem pembayaran memiliki bisnis value tinggi karena mendukung operasional keuangan universitas, sedangkan dashboard kinerja membantu pemimpin mengambil keputusan strategis. Berdasarkan data yang terintegrasi, selain itu, kebutuhan regulasi pemerintah juga dapat didukung melalui sistem tersebut. Selanjutnya itu ada sistem informasi perusahaan retail. Perusahaan retail ini mengalami stok tidak akurat, laporan terlambat, dan ketidakseimbangan persediaan barang. Solusi yang paling tepat itu adalah menggunakan sistem POS yang terintegrasi dengan inventory management dan reporting system. Functional requirement system ini meliputi monitoring stok real-time, laporan otomatis, dan notifikasi stok minimum. Sedangkan non-functional requirement-nya mencakup keamanan data, kebocoran sistem, dan kemudahan pengguna. Dengan adanya sistem terintegrasi, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi dan mengurangi kerugian akibat kesalahan stok. Selanjutnya itu ada prioritas investasi TI. Dalam kasus perusahaan manufaktur, terdapat 4 susulan investasi TI. Namun berdasarkan pendekatan IT portfolio manajemen dan prinsip ITIL, prioritas utama adalah ERP dan sistem keamanan siber. ERP penting karena mampu mengintegrasikan proses produksi, gudang, dan keuangan sehingga menjadi operasional yang menjadi lebih efisien. Sedangkan keamanan siber itu diperlukan untuk melindungi data dan menjaga keberlangsungan layanan perusahaan dari ancaman digital. Business case implementasi ERP. Implementasi ERP membutuhkan biaya awal yang besar, tetapi juga memberikan manfaat jangka panjang. ERP dapat mengurangi biaya persediaan, mengurangi kesalahan pengiriman, dan mempercepat arus kas perusahaan. Dari konsep ROI dan MPV, proyek ERP ini berpotensi memberikan keuntungan
karena manfaat yang sangat besar dibanding biaya investasinya. Selain manfaat finansial, ERP juga meningkatkan integritas data dan kualitas pengambilan keputusan. Selanjutnya itu adalah strategi sistem CRM. Pada saat ini kita membahas perbandingan strategi akuisisi sistem CRM. Strategi ini memiliki fleksibilitas tinggi tetapi membutuhkan biaya besar dan waktu yang lama. Strategi buy lebih cepat digunakan namun membutuhkan biaya yang sangat lisensi tambahan. Outsource cost-nya itu dapat mempercepat pengembangan tetapi memiliki resiko ketergantungan terhadap vendor. Sedangkan cloud service itu memiliki implementasi cepat, biaya awal rendah, dan skabilitasnya tinggi. Karena itu, solusi terbaik bagi startup adalah menggunakan cloud-based CRM. Slide selanjutnya itu ada procurement dan vendor management. Pemilihan vendor tidak boleh berdasarkan harga termurah karena dapat menimbulkan berbagai risikonya. Sistem yang murah belum tentu sesuai dengan kebutuhan organisasi dan belum tentu memiliki keamanan yang baik. Oleh karena itu, perusahaan perlu menyusun RFP yang jelas, mulai dari kebutuhan sistem SLA, jadwal dan implementasinya, hingga estimasi biaya. Selain itu, vendor manajemen juga penting dilakukan melalui monitoring SLA, evaluasi performa vendor, dan pengelolaan risiko proyek agar implementasinya berjalan sesuai tujuan bisnis. Untuk slide terakhirnya itu kesimpulan, sistem informasi merupakan aset strategis yang mampu meningkatkan efisiensi dan daya saing organisasi. Investasi TI harus direncanakan sesuai tujuan bisnis agar memberikan manfaat yang optimal. Selain itu, pemilihan sistem dan vendor harus mempertimbangkan business value, biaya, dan risiko. ERP serta cloud service menjadi salah solusi yang efektif mendukung transformasi digital perusahaan. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih.